Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Dr. Harjadi, SMA, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi kuliah, mata kuliah, kriminologi dan viktimologi. Ya. Nah, sesuai dengan RPS, ya, rencana pembelajaran semester, mata kuliah, kriminologi dan viktimologi ini, pada kesempatan ini saya akan membahas, ya, soal sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dan tindak pidana anak, ya. Nah, baik ya, saya akan masuk di materinya. Ini kenakalan remaja dan anak, remaja dan tindak pidana anak, ya. Baik. Yang pertama, apa itu pengertian kenakalan anak atau remaja, ya? Kenakalan anak remaja biasa disebut dengan istilah juvenile, berasal dari bahasa Latin juvenilis yang artinya anak-anak. Anak muda, ciri karakteristis pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquens adalah berasal dari bahasa Latin deliquere, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, antisosial, kriminal, pelanggaran, aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana, dan lain sebagainya. Jadi, kenakalan anak ini dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya yaitu juvenile, ya, delinquency, kenakalan anak, ya, bahwa juvenile itu adalah anak atau anak ciri khas yang ada sama anak muda. Jadi juvenile itu anak atau ciri khas pada anak muda atau sifat-sifat khas anak. Nah, itu diartikan sebagai itu, ya. Kemudian delinquency itu adalah suatu kenakalan atau kejahatan atau kriminal, ya. Jadi kenakalan anak atau kalian perlu membaca di pada artikel atau di beberapa literatur disebutkan itu adalah juvenile delinquency. Nah, juvenile delinquency itu kenakalan remaja, pelaku jahat atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit patologis secara sosial. Jadi ini ada apa maksudnya, dia berada dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, yang di tempat anak itu hidup, sehingga menyebabkan adanya gangguan pada dirinya, nah, yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Jadi contoh orang tuanya terlalu sibuk, kemudian tidak memperhatikan tentang bagaimana pertumbuhan anak tersebut, sehingga anak mencari kehidupannya masing-masing dan kemudian ikut dengan apa yang menjadi pergaulan pada lingkungannya itu, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Jadi karena kurangnya perhatian, karena merasa tidak lagi diperhatikan, dan kemudian mereka mendapatkan sesuatu kebebasan itu, sehingga kemudian mereka akan berbuat sesuatu yang itu adalah suatu hal yang menyimpang dari kehidupan normal yang ada, ya. Atau contoh dalam hal pulang larut malam, atau dalam hal bagaimana anak masih usia SD, SMP sudah pada merokok, dan bahkan sampai dengan minum keras, bahkan sampai dengan merasakan itu, ya, obat terlarang, ya. Nah, itu saya kira karena kurangnya pengawasan dan tidak kemudian merasa diabaikan, sehingga mereka mencari itu, ya, di lingkungan. Nah, kemudian kenakalan anak menurut ahli. Ini menurut Paul Mudikno memberikan rumusan mengenai pengertian juvenile delinquency itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi melihat ini, kejahatan ini ada dua menurut dia. Kejahatan anak sebagai pelaku dan kejahatan anak sebagai korban. Nah, yang pertama ini adalah anak sebagai korban, yaitu perbuatan dari orang dewasa. Yang kedua, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Nah, di sini juga adalah ini bisa saja anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, ya. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu. Jadi bisa saja anak kemudian diminta untuk kemudian melakukan suatu kejahatan,
Nah, artinya anak-anak di sini adalah sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban. Ya. Kenapa dia sebagai korban? Karena memang anak tidak boleh kemudian dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan. Karena apalagi kalau kita membuka konteks perundang-undangan itu di Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 14 bahwa anak memang di situ ada berapa batasan tentang anak yang tidak boleh dilanggar atau telah diatur oleh undang-undang bahwa itu yang tidak boleh dilakukan kepada anak, termasuk dalam membujuk anak untuk melakukan suatu kejahatan. Ya. Yang ketiga, sebuah perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Ini sebuah perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial. Jadi anak tidak boleh kemudian diajak untuk melakukan suatu tindakan mengemis, gelandangan, dan lain-lain. Itu saya kira kalau di kota-kota itu dapat kita jumpai, di kota Makassar banyak kita jumpai ya, khususnya di bawah jembatan flyover itu ya. Nah, kemudian kenakalan anak menurut ahli bagi Bimo Waligito merumuskan juvenile delinquency merupakan tiap perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Nah, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak maka itu adalah kejahatan. Jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh anak khususnya. Jadi artinya begini, ada dua hal. Jika anak kemudian jika orang dewasa sebagai pelakunya, maka itulah kejahatan terhadap anak. Nah, tapi jika kemudian anak itu sebagai korban, maka dalam hal ini tidak disematkan kata kejahatan, tapi itu adalah sebuah delinkuensi, yang khususnya anak remaja ya. Kemudian Kartono menjelaskan bahwa juvenile delinquency merupakan gejala patologi sosial pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang. Jadi jelas di sini kalau kita mengambil suatu benang merah atau mengambil saripati dari beberapa pengertian ahli, dapat kita jelaskan bahwa dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa kenakalan anak atau juvenile delinquency itu adalah suatu kejahatan, suatu perilaku oleh anak, suatu perilaku atau perbuatan dilakukan oleh anak yang dilakukan yang disebabkan oleh adanya pengabaian sosial. Jadi anak itu berpotensi melakukan suatu kejahatan karena memang dalam diri anak itu adanya suatu pengabaian. Ya, jadi anak-anak itu memang perlu perhatian karena masa pertumbuhan, masa perkembangan itu tidak luput dari pengawasan orang sekitar yang terdekat. Dalam hal ini orang tua, dalam hal ini adalah lingkungan tempat anak itu hidup dan berkembang ya. Jadi di sini butuh adanya suatu butuh suatu pendamping, butuh suatu perhatian serius dan khusus sehingga untuk menghindari anak dalam hal melakukan suatu kejahatan. Ya. Nah, kemudian pembagian tingkatan kenakalan remaja. Itu yang pertama adalah kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Nah, ini pembagian pertama adalah kenakalan biasa. Kemudian yang kedua adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Nah, ini juga sebetulnya adalah suatu kenakalan yang sering kemudian kita lihat, yang khususnya biasa itu ya, suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi rumah tanpa izin. Ini juga ya menjurus pada pelanggaran kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM ya. Ini kenapa tanpa SIM? Karena anak memang tidak diperkenalkan dulu untuk membawa kendaraan karena penegak hukum itu tidak boleh kemudian mengeluarkan SIM. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan SIM kepada anak yang belum berusia 18 tahun ke atas. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain. Jadi 3 tingkatan ini ya
oleh anak tentang kenakalan remaja, anak ini memang sering terjadi ya karena tadi adalah suatu faktor pengabaian sosial yang mungkin luput dari kedua orang tuanya atau lingkungan sekitarnya ya. Nah, kemudian faktor penyebab terjadinya kenakalan anak yaitu faktor endogen, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya antara lain cacat yang bersifat biologis dan psikis ini juga ya bisa menyebabkan anak melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, perkembangan kepribadian dan intelijensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Ini juga ya kadang-kala menjadi faktor sehingga kenapa itu anak ini kalau dalam ini ada kaitannya juga dalam hal teori-teori logis bahwa ini berasal dari faktor biologisnya ya, faktor biologisnya, faktor fisikisnya ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ada beberapa hal, salah satunya teori dari Lombroso ya. Kemudian faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi ternyata ada dua hal, yaitu faktor dalam diri anak sendiri dan faktor dari luar anak itu sendiri, yaitu contoh adalah contoh faktor keluarganya atau lingkungannya ya. Nah, kemudian menurut Walter Luden bahwa faktor penyebab kenakalan anak yaitu gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota. Ini juga ya menjadi faktor penyebab. Kemudian yang kedua, terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional. Ini sehingga membuat anak ikut-ikutan juga untuk kemudian konflik tersebut, untuk tawuran dan segala macam ya. Memudarnya pola-pola keberadaan individu yang terikat kuat pada pola kontrol sosial. Ini contoh lewat di depan orang tua sudah tidak tabik lagi, sudah sudah biasanya juga sudah mengabaikan hal-hal yang biasa. Ya, ke dalam hal diberi peringatan sudah terlihat lagi mendengar. Nah, banyak hal yang ternyata sudah mengabaikan pola-pola kepribadian individu yang terkait pada pola kontrol sosial. Sudah diberitahu jangan keluar malam, tetap pada keluar malam, segala macam ya. Yang keempat, berkembangnya kenakalan anak remaja sekolah ada dampak negatif dari perubahan global. Nah, ini juga ya. Sekarang adanya internet, bahkan setiap anak sekarang hampir rata-rata semua telah mempunyai gadget atau gadget atau handphone yang secara langsung adalah mereka cepat mengetahui informasi di seluruh dunia, bahkan cepat mengakses sesuatu yang sehingga mereka karena sifat karakteristiknya itu kemudian ikut-ikutan terhadap apa yang berkembang ya. Nah, kemudian itu saya kira faktor penyebab dari terjadinya kenakalan anak ya anak atau remaja. Jadi sifatnya bahwa dalam diri anak itu terjadinya kejahatan oleh anak, kejahatan itu disebabkan oleh pengabaian sosial dari orang tuanya, bahkan dari lingkungannya dan segala macam ya. Kemudian faktor penyebabnya bisa dari diri anak itu sendiri dan bahkan bisa dari luar dari itu anak sendiri. Ini yang paling penting menurut Walter Luden bahwa ada 4 hal, faktor urbanisasi dari desa ke kota, terjadinya konflik norma, penggunanya pola-pola kepribadian dan perkembangan teknologi informasi ya atau perkembangan global ya. Nah, saya kira itu materi soal ini ya kenakalan anak atau remaja ya. Kenakalan anak remaja atau kenakalan remaja, kenakalan faktor kenakalan anak atau remaja ya. Nah, saya kira itu ya untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan tidak lanjut mahasiswa. Silakan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang dipahami dengan kenakalan anak atau remaja? Yang kedua, uraikan pembagian tingkatan kenakalan remaja. Yang ketiga, apakah yang menjadi faktor-faktor kenakalan anak atau remaja? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan faktor androgen dan faktor eksogen penyebab terjadinya kenakalan anak atau remaja ya. Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian merekam dalam bentuk video dan silakan jawabannya diunggah dalam channel YouTube masing-masing ya. Nah, dan dalam hal unggahan video dalam hal telah kalian unggah dalam YouTube masing-masing, link YouTube-nya silakan nanti dibagikan pada grup WA kelas ya. Saya kira itu materi saya ya, mata kuliah kronologi dan teknologi.
Ya, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.